Uji yang pertama dilakukan adalah uji validitas. Semua data di-copy kemudian dimasukkan ke aplikasi SPSS. Setelah di-copy masuk ke aplikasi SPSS, klik data view kemudian dipaste. Setelah dipaste, klik variabel view untuk mengganti nama variabel tersebut. Kemudian klik analyze, correlate, bivariate, dan semuanya dipindahkan ke kolom sebelah. Kemudian klik OK. Setelah muncul tabel correlation, kemudian yang kedua, variabel X2. Setelah di-copy masuk ke aplikasi SPSS, data view, kemudian dipaste. Setelah dipaste, klik variabel view untuk mengganti nama variabel tersebut. Kemudian klik analyze, correlate, bivariate. Kemudian semuanya dipindahkan ke kolom sebelah, kemudian klik OK. Setelah muncul correlation, kita lanjut lagi pada variabel Y atau variabel yang terakhir. Kemudian klik SPSS, data view, kemudian paste. Kemudian klik variabel view, kemudian ubah nama variabel tersebut. Klik analyze, correlate, bivariate. Semuanya dipindahkan ke kolom sebelah, kemudian klik OK. Setelah semuanya sudah terbentuk tabel, kita ekspor ke Microsoft Excel. Setelah berhasil diekspor, kita akan membuat interpretasi. Pada uji ini, dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Begitupun sebaliknya. Kemudian rumus mencari R tabel yaitu DF sama dengan N dikurang 2. DF sama dengan N artinya responden. Respondennya ada 96. Kurang 2 sama dengan 94. Kita akan melihat R tabelnya pada baris ke 94. Jadi R tabel tersebut adalah 0,2006. Jadi R tabelnya adalah 0,2006. Kemudian kita akan membuat tabel. Pertama itu R hitung, yang kedua R tabel, dan yang terakhir keterangan. R hitung itu dilihat dari ini, yang bintang 2. Jadi Kemudian berdasarkan hasil uji validitas pada seluruh variabel, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar instrumen kuesioner telah memenuhi syarat validitas. Dengan demikian,
Data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan representatif dalam arti mampu mengungkapkan data dan variabel yang diteliti secara tepat, dengan pengecualian satu butir pada variabel X1 yang dinyatakan tidak valid dan dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari analisis selanjutnya. Selanjutnya uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Langkah pertama itu blok semua data. Copy masuk ke SPSS, klik data view, kemudian paste. Setelah itu klik variable view untuk mengganti nama variabel. Setelah itu klik analyze, scale, reliability analyze, kemudian masukkan ke kolom item kecuali total. Kemudian klik OK. Selanjutnya variabel X2. Data view, kemudian paste. Klik variable view untuk mengganti nama variabel tersebut. Analyze, scale, dan reliability analyze. Semuanya dipindahkan ke kolom item kecuali total. Kemudian klik OK. Setelah itu variabel yang terakhir adalah variabel Y. Masuk ke SPSS, data view, kemudian paste. Setelah itu klik variable view untuk mengganti nama variabel. Analyze, scale, reliability analyze, kemudian semuanya dipindahkan ke kolom item kecuali total. Terus klik OK. Setelah semuanya selesai, kita ekspor ke Microsoft Excel. Setelah berhasil diekspor dari Microsoft Excel, kita akan membuat interpretasi. Suatu instrumen dikatakan handal atau reliable bila memiliki kehandalan atau alpha Cronbach sebesar 0,6 atau lebih. Jadi, jika nilai reliabilitas lebih besar daripada nilai alpha Cronbach atau 0,6, maka butir kuesioner dikatakan reliable. Adapun hasil uji reliable dari data penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut. Kita akan membuat tabelnya. Tabel pertama itu berisi variabel. Tabel kedua berisi koefisien alfa. Tabel ketiga itu berisi keterangan. Variabel X1 yaitu produk. Kemudian variabel yang kedua itu harga atau X2. Kemudian variabel yang ketiga itu ada kepuasan pelanggan atau Y. Koefisien alfa pada variabel pertama yaitu sebesar 0,698. Di sini kita mengambil. Kemudian koefisien alfa variabel kedua yaitu 0,828. Kemudian yang koefisien alfa variabel ketiga atau Y adalah 0,884. Keterangannya yaitu dinyatakan reliable karena melebihi 0,6. Ketiga variabel tersebut dikatakan reliable karena koefisien alfa lebih besar dari 0,6. Selanjutnya uji yang ketiga adalah uji normalitas. Saling isi variabel total X dan Y. Copy kemudian masuk ke aplikasi SPSS. Klik data view kemudian paste. Setelah itu variabel X2 atau harga. Masuk ke SPSS, data view kemudian paste. Kembali lagi ke Microsoft Excel dan yang terakhir variabel Y atau kepuasan pelanggan. Masuk ke SPSS, data view kemudian paste. Setelah semuanya sudah dipindahkan, klik variabel view untuk mengubah nama variabel tersebut. Klik menu analyze, regression, kemudian linear. Variabelnya dimasukkan ke kolom dependen dan variabel X1 dan X2 dimasukkan ke independen. Klik menu statistik, centang collinearity diagnosis. Kemudian klik continue. Setelah itu klik menu plots, pilih sReset untuk kolom Y dan setPret untuk kolom X. Kemudian histogramnya dan normal probability plotnya dicentang. Kemudian klik continue. Kemudian menu save, centang understand dessert pada bagian residual.
kemudian klik continue, lalu oke. Setelah muncul beberapa tabel, selanjutnya kita akan membuat uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Yang pertama itu klik analyze, kemudian non-parametric text, legalisi dialog, kemudian one sample ke S. Pindahkan unstandardized ke text variable, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan mengekspornya ke Microsoft Excel. Setelah berhasil diekspor, kita akan membuat interpretasi. Itu dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Jadi kita akan melihat nilai signifikansinya apakah lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil dari 0,5. Nilai signifikansinya dilihat dari tabel tersebut. Ternyata nilai signifikansinya itu 0,51. Jadi dikatakan berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,5. Selanjutnya uji yang keempat adalah uji multikolonialitas. Salin total variabel X dan variabel Y. Variabel X1 ialah produk. Aplikasi SPSS, pilih data view, kemudian dipaste. Dan yang kedua, variabel X2 adalah harga, total harga. Copy masuk aplikasi SPSS, kemudian paste. Dan yang terakhir adalah variabel Y, total kepuasan pelanggan. Kemudian masuk aplikasi SPSS, kemudian paste. Setelah semuanya dimasukkan, klik variabel view untuk mengganti nama variabel tersebut. Menu analyze, regression, linear. Untuk variabel Y dimasukkan ke kolom dependen dan untuk variabel X dimasukkan ke kolom independen. Kemudian klik statistik dan centang collinearity diagnostic. Setelah itu klik continue, kemudian OK. Setelah muncul beberapa tabel, kita akan mengekspornya ke Microsoft Excel. Setelah berhasil diekspor, kita akan membuat interpretasi. Apabila hasil uji toleransinya lebih besar dari 0,100 dan fifth-nya lebih kecil dari 0,10, maka tidak terjadi gejala multikolinialitas. Dan apabila hasil uji toleransinya lebih kecil dari 0,100 dan fifth-nya lebih besar dari 0,10, maka terjadi gejala multikolinialitas. Baik, kita akan melihat uji toleransinya dan nilai fifth-nya. Kita akan melihatnya pada bagian sini. Nilai uji toleransinya sebesar 0,475 dan nilai fifth-nya sebesar 2,104. Berdasarkan hasil uji toleransinya 0,475 lebih besar dari 0,100, artinya tidak ada gejala multikolonialitas, dan nilai fifth-nya itu 2,104 lebih kecil dari 10, artinya tidak ada gejala multikolonialitas. Berdasarkan hasil uji toleransinya tidak terdapat masalah multikolonialitas antara variabel produk dan harga terhadap variabel dependen atau. Selanjutnya uji yang kelima ada uji heteroskedastisitas dengan yang grafik pertama scatter itu plot. masukkan total variabel X1, copy kemudian dipaste. Selanjutnya total variabel X2 di copy kemudian paste. Setelah itu dan yang terakhir variabel Y di copy kemudian dipaste. Setelah itu klik variabel view untuk mengganti nama variabel tersebut. Klik analyze, regression, linear. Untuk variabel Y dimasukkan ke dependen dan variabel X dimasukkan ke independen. Kemudian klik plots, X ratio dimasukkan ke kolom Y dan set price untuk X. Kemudian continue OK. Selanjutnya kita akan membuat uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser. Yang pertama itu masukkan total variabel X dan Y. Yang pertama total variabel X1. Di copy. Kemudian paste. Selanjutnya total variabel X2. Copy. Kemudian paste. Dan yang terakhir total variabel Y. Copy. Paste. Kemudian klik variabel view untuk mengganti nama variabel tersebut. Selanjutnya analyze, regression, linear. Untuk variabel Y masukkan ke dependen dan variabel X masukkan ke independen. Kemudian klik save, centang standardized pada bagian residual. Kemudian klik continue lalu OK. Dan inilah hasilnya. Secara otomatis sebuah kolom baru bernama res akan muncul di data view. Selanjutnya kita akan menghitung nilai absolut residual.
klik transform, compute variat, kemudian ketik ABS race, kemudian pilih arithmetic, ABS klik 2 kali, kemudian understand dirisik, dimasukkan di numeric expression, kemudian oke. Setelah itu kembali ke data view, klik analisis regression linear, masukkan ke ABS ke dependent, kemudian klik oke. Setelah itu muncul hasilnya. Setelah hasilnya muncul, kita akan ekspor ke Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan membuat interpretasinya. Kriteria pada uji heteroskedastisitas ini adalah jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Kemudian, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5, maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Kemudian kita akan menjelaskan pola tersebut. Berdasarkan uji heteroskedastisitas scatter plot, terdapat pola yang berbentuk yang menandakan masih ada gejala heteroskedastisitasnya. Ini gambarnya yang membentuk pola. Kemudian untuk hasil output heteroskedastisitasnya ialah menggunakan Glaser nilai signifikan, yaitu untuk nilai X1-nya yaitu 0,001, lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansinya yaitu 0. Artinya terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan untuk X2-nya itu nilai signifikansinya yaitu 0,101, lebih kecil dari 0,05. Artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Ini nilai signifikan variabel X1 dan ini nilai signifikan variabel X2. Selanjutnya, uji yang ke-6 yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis terbagi menjadi 3. Yang pertama uji T, yang kedua uji F, dan yang ketiga uji R kuadrat. Yang pertama itu copy total variabel X dan variabel Y. Yang pertama, total variabel X1. SS klik data view, kemudian paste. Kemudian variabel X2 yaitu total harga. Paste. Yang terakhir, total variabel Y atau total kepuasan pelanggan. Kemudian paste. Setelah itu, klik variabel view untuk mengganti nama variabel tersebut. Setelah itu, klik analyze regression linear. Untuk variabel Y masukkan ke kolom independen dan variabel X masukkan ke kolom independen. Setelah itu klik OK. Regressionnya akan muncul. Selanjutnya kita akan ekspor ke Microsoft Excel. Klik file. Setelah berhasil diekspor, kita akan membuat interpretasi. Yang pertama uji T, yang kedua uji F, yang ketiga uji R kuadrat atau koefisiensi determinasi. Yang pertama yaitu uji T. Apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya. Rumus uji T yaitu T tabel sama dengan T buka kurung A miring 2, A artinya alfa, miring 2, titik koma, N kurang K kurang 1, N artinya responden, K artinya variabel. Jadi, sama dengan T buka kurung, alfanya itu kita lihat pada tabel uji T pada kolom kedua yaitu nilainya 0,025, titik koma, respondennya ada 96 dan variabelnya ada 2. Jadi 96 kurang 2 kurang 1 yaitu 93. Jadi kita melihat nilainya pada kolom ke 0,025 pada baris ke 93. Jawabannya yaitu 1,986. Selanjutnya uji F. Apabila nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,5 atau nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya. Rumus uji F yaitu F tabel sama dengan F buka kurung K titik koma, N kurang K. K artinya variabel, N artinya responden. Jadi, F buka kurung 2 titik koma, 96 kurang 2 sama dengan 94. Jadi, kita akan melihat jawabannya pada kolom kedua baris ke 94. Jawabannya yaitu 3,093 diubah menjadi 309. Selanjutnya yaitu uji koefisiensi determinasi atau R kuadrat. Kita melihatnya pada bagian model summary, bagian adjust R square. Kenapa menggunakan adjust R square? R square karena menggunakan dua variabel. 52,7% variasi perubahan variabel Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2, sedangkan 47,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Adjust R square sama dengan 0,473 nilai yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel. Nilai ini tetap tinggi dan menunjukkan bahwa model sangat layak digunakan. Oh my